RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog lintas Singaraja pagi, dialog Hai Bali Ken tentunya. Pagi ini kami akan mengajak Anda untuk membahas terkait dengan topik-topik terkini dengan narasumber yang hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Tentunya juga nanti Anda bisa ikut beratensi di 2464 serta di WhatsApp 081 1399 9790. Baik pendengar, kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan Hari Bakti Dokter Indonesia atau serangkaian kegiatan Hari Bakti Dokter yang juga nanti akan diinisiasi oleh Ikatan Dokter Indonesia. Dan untuk tahun ini Hari Bakti Dokter Indonesia itu mengangkat tema yaitu Dokter Berbakti untuk Negeri. Hari Bakti Dokter ini yaitu Hari Bakti Dokter yang ke-117 begitu ya. Dan bagaimana untuk di Kabupaten Buleleng, apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah diinisiasi oleh Ikatan Dokter Indonesia serta siapa saja sasarannya. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan anggota Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Buleleng. Tentunya sudah tidak asing lagi, ada Dokter IKD, maksud kami Dokter Putu Sukedana Esket Ivo Fiskwa. Dan di sesi kali ini Dr. Sukedana tidak akan sendirian, nanti akan didampingi juga oleh Dr. IKD Darlaksana Yase ya, yang sekarang masih dalam perjalanan. Om Swastiastu Dr. Suke. Om Swastiastu. Terima kasih sudah hadir sebelumnya dokter di tengah kesibukannya. Tentu masih bisa kami hubungi untuk bisa menyapa pendengar begitu ya. Dok, sebelumnya selamat Hari Bakti Dokter Indonesia dulu ya dok. Terima kasih banyak Kak Rizka tahun ini. Ya, pemirsa. Dok, mungkin bisa diinformasikan untuk Hari Bakti Dokter ini sendiri itu sebenarnya adalah serangkaian HUT ID atau memang menandai kinerja atau sepak terjang dokter di Indonesia atau seperti apa ini dok? Oh ya, terima kasih Bapak Ibu dan Kak Rizka. Saya izin, saya Dr. Suke, sedianya nanti Dr. Yase sebagai Ketua Panitia juga nanti akan hadir. Maaf sedang perjalanan. Jadi HBD ini memang kita laksanakan setiap tahun Kak Rizka. Jadi HBD ini adalah Hari Bakti Dokter Indonesia dan dilakukan di seluruh Indonesia serentak, termasuk juga di kabupaten kita yang tercinta, Kabupaten Buleleng. Jadi untuk HUT itu nanti sekitar bulan Oktoberan biasanya. Jadi biasa kita bagi dua kegiatan yang besar untuk di seluruh Indonesia, ada HUT dan juga HBDI. Dan HBDI ini memang kita laksanakan bersama dengan dukungan dari senior-senior, kemudian juga teman-teman sejawat, teman-teman perawat, teman-teman fisio dan juga teman-teman yang lainnya. Kita melaksanakan kegiatan bersama bernama HBDI. Di Buleleng sendiri ini kita mulai serangkaian kegiatannya dari tanggal 15 Juni sampai nanti di tanggal 10 Agustus 2025. Oke, baik. Ada dua kegiatan besar yaitu HUT dan HBDI. Nah, untuk tahun ini, dokter, apakah dua kegiatan besar itu sudah berjalan atau masih dalam rancangan yang akan dilaksanakan? Ya. Jadi untuk HUT sendiri karena masih jauh, setelah bulan Oktober,
osteokares sedang dipreparekan untuk nextnya. Tapi untuk yang HBDI sendiri itu di Buleleng berbarengan dengan musyawarah cabang namanya. Jadi itu kami mulai lakukan dari tanggal 15 Juni ini, yaitu kegiatan pertama di Desa Bulian di Kecamatan Kubu Tambahan. Itu akan ada bakti sosial gratis. Nanti akan ada dokter-dokter, mulai dari dokter spesialis penyakit dalam, dokter tulang, bedah ortopedi, kemudian dokter bedah umum, kemudian juga dokter mata, kemudian juga dokter objin, dokter kandungan akan hadir juga di sana. Dan kami juga mengundang teman kami dari keperawatan, fisioterapi juga untuk membantu melayani masyarakat yang ada di Desa Bulian, Kecamatan Kubu Tambahan. Jadi di tanggal 15 Juni itu bagi pemirsa yang dari Desa Bulian dan sekitarnya, mari berbondong-bondong nanti ke Wantilan Desa Bulian di depan SD 1 Bulian. Kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis di sana. Oke, jadi ada pemeriksaan kesehatan gratis dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya di sana. Betul, begitu ya dok. Betul. Ya. Ini acara rutin yang dilaksanakan dok. Betul. Jadi setiap tahun kami selalu adakan. Kalau tahun ini kita adakan di Desa Bulian. Kalau tahun lalu kita di Desa Patas. Jadi karena Atiban di barat, sekarang di timur. Jadi berkat dukungan dari pemerintah Desa Bulian yang sangat welcome juga kepada teman-teman dan juga panitia. Jadi mohon izin tahun ini kita laksanakan di Desa Bulian. Ya, dok, pemilihan lokasinya sendiri itu berdasarkan apa ya dok? Apakah melihat fenomena masyarakat yang banyak menderita sakit atau memang dipilih secara random aja? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang setiap tahun itu kami upayakan berkat nasihat dari senior-senior kami. Jadi kita upayakan tidak hanya di tengah, tidak hanya di sebelah barat, tapi juga di timur. Nah, sebelum-sebelumnya itu sudah dilaksanakan di Sawan. Kemudian tahun lalu itu di Patas. Nah, sekarang timur nih, belum. Jadi di timur kami diskusi dengan panitia, masukan dari senior juga itu kita laksanakan di Desa Bulian. Tanggal 20 Juni ya dok ya? 15 Juni Kak. 15 Juni, ya, berarti 15 Juni. Berapa hari lagi nih ya? Ya betul. Akan dilaksanakan di sana. Minggu. Hari Minggu, oke, baik. Kita usahakan untuk ikut hadir juga untuk memotret kegiatan ini, begitu ya. Mohon dibantu. Ya, dokter. Nah, selain memang kegiatan dan pemeriksaan kesehatan gratis, ini kan bandrolnya kan gratis ya dok ya. Mungkin masyarakat melihat itu gratis, begitu. Sejauh mana? Apa saja yang tercover gratis dalam pemeriksaan kesehatan tersebut? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi yang tercover gratis yang berdasarkan diskusi waktu ini, satu mulai dari administrasi, jadi nggak ada bayar administrasi. Kedua, pemeriksaan dokternya juga baik dokter umum, oh iya tidak hanya dokter spesialis, dokter umum juga ada, kemudian dokter spesialis tentu juga ada, itu gratis Kak. Jadi pemeriksaan dokternya, termasuk obatnya Kak. Jadi berkat sponsor-sponsor yang ada juga, jadi kami menyediakan pengobatan gratis mulai dari administrasi, pemeriksaan dokter sampai obat yang untuk dibawa pulang Kak. Jadi itu gratis. Oke, baik. Jadi memang gratisnya itu benar-benar gratis begitu ya dok ya. Kadang-kadang masyarakat kan ada yang wah gratis ini masa sih beneran gratis gitu ya. Baik. Dan selain itu juga dok, dalam kegiatan Hari Bakti Dokter Indonesia untuk tahun ini dokter, apa yang menjadi headline begitu yang akan disuarakan oleh IDI sendiri gitu terkait dengan Hari Bakti Dokter tahun 2025. Oh ya, memang tagline-nya di HBD ini adalah dokter itu berbakti untuk negeri. Apapun berbaktinya mulai dari yang dalam bentuk material maupun imaterial. Secara material sendiri yaitu dari segi pengobatan, layanan itu kami semua gratiskan di tanggal 15 Juni itu untuk masyarakat di Desa Bulian dan sekitarnya. Kemudian juga secara imaterial itu kita melaksanakan penyuluhan-penyuluhan yang sedang digojok untuk temanya. Jadi kita akan melaksanakan broadcasting juga melalui Instagram dan juga YouTube, sehingga nanti dari masyarakat bisa akses juga materi-materi yang ada seperti itu. Termasuk juga di tahun ini kebutuhan darah itu sangat penting bagi kami di dunia kedokteran itu. Kalau darah terutama pada kondisi anemia tidak cukup ada, maka
nyawa taruhannya. Jadi kami juga melaksanakan donor darah yang sedianya kita laksanakan di tanggal 29 Juni. Itu dilaksanakan di tanggal 29 Juni. Nah, kami juga berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu Direktorat di Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa yang sangat mendukung sekali, mulai dari rektorat sampai jajaran dekanat sangat mendukung sekali kegiatan ini. Jadi kami laksanakan bersama kolaborasi dengan teman-teman di Undiksa seperti itu. Oke, baik. Ada pemeriksaan darah gratis juga begitu ya dokter ya. Pemeriksaan donor darah. Donor darah. Ya, donor darah. Nah, donor darah ini sendiri tadi dokter juga memberikan bridging bahwa memang keperluan darah kita sangat diperlukan begitu. Betul, nah, sejauh ini nanti setelah mendapatkan donor darah itu akan didistribusikan kemana dokter? Ya, kami kerjasama dengan PMI. Jadi terima kasih banyak juga kepada PMI Buleleng yang sangat mendukung penuh untuk kegiatan ini. Jadi semua darah yang terkumpul itu kami minta tolong kepada teman-teman PMI untuk mendistribusikan sesuai dengan standar prosedur yang ada. Jadi tidak hanya untuk satu rumah sakit, satu klinik, tidak. DJ yang memerlukan darah sesuai dengan standar dari PMI harus digunakan. Oke, targetnya berapa dok? Minimal lah itu, minimal 30. Tapi saya pingin sekali ya di atas 100 lah. Mudah-mudahan tercapai. Minimal sekali dah 30. Baik, kita juga ikut mendukung ya dok kegiatan ini begitu. Ada yang berkenan, itu rencana kita laksanakan di Student Center di Undiksa. Mohon nanti bisa hadir nanti. Saya izin nanti share pamfletnya juga. Iya. Artinya rangkaian ini akan dilaksanakan sampai bulan apa dok dengan berbagai kegiatan tersebut? Jadi rencana kegiatannya sampai di tanggal 10 Agustus 2025. Mulai dari Juni berarti 3 bulan itu Kak. Jadi Dr. Yase bersama tim sekali ini sangat luar biasa. Jadi mulai tanggal 15 Juni itu ada baksos, kemudian 29 Juni itu ada donor darah, kemudian ada nanti broadcasting, kemudian ada juga kegiatan musyawarah cabang dan juga seminar. Seminarnya itu nanti dilaksanakan di Auditorium Undiksa di tanggal 10 Agustus 2025. Oke, baik, berarti masih sampai dengan bulan Agustus begitu ya dok ya? Betul. Ya dok, selain memang ada kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Ikatan Dokter Indonesia begitu, ada lagi tidak dok dari IDI sendiri memotret begitu ya fenomena misalnya jaminan kesehatan ataupun situasi kesehatan kita di Kabupaten Buleleng yang akan digalakkan dalam HBDI tahun ini dokter? Kalau kami memang fokusnya saat ini adalah prevention medicine. Jadi termasuk nanti di tanggal 10 Agustus 2025 itu sejalan dengan Kementerian Kesehatan bagaimana kita melaksanakan medical check up. Nah, kita juga membantu menggemakan itu. Kalau sebenarnya sudah di pengobatan itu ujung-ujungnya itu adalah kembali ke sedia kala itu mungkin agak susah. Tapi ketika medical check up lebih early kita laksanakan, gangguan-gangguan yang ada itu bisa kita dapatkan lebih awal sehingga bisa kita alihkan solusi lebih awal seperti itu. Jadi bahkan di 10 Agustus ini temanya sangat luar biasa. Jadi kita ada pemeriksaan genomik namanya. Pemeriksaan genomik itu adalah pemeriksaan yang ketika kita melaksanakan pemeriksaan itu kita bisa mendeteksi dari pemeriksaan adakah kemungkinan kita untuk mengalami kanker. Adakah nutrisi yang tepat. Mungkin Kak Rizka dan saya ada perbedaan. Risikonya Kak Rizka dan Tiang berbeda. Dari hasil pemeriksaan itulah kita bisa menjadikan dasar kepada masyarakat. Oh ini yang perlu untuk dilaksanakan. Tapi sebenarnya ini genomiknya ini memang kalau di luar negeri sudah biasa dilakukan. Cuma di Indonesia masih agak jarang. Satu dari segi teknologi, yang kedua dari segi biaya. Tetapi saya yakin 5-10 tahun ke depan itu akan kayak kacang kapri. Seperti akan sering dilakukan seperti di luar negeri. Nah, kita memulai hal itu dengan mensosialisasikan itu pada masyarakat sehingga nanti Jiping tidak dalam sudah stadium lanjut baru kita tahu seperti itu. Atau kita justru salah nih nutrisinya kurang tepat nih sehingga kita malah
sebuah mah beratu misalnya selanya, tapi kok tetap kene-kene gitu. Kok apa sih sebenarnya? Nah, itu bisa diketahui dari pemeriksaan genomiknya, Kak. Oke, baik. Berarti memang ini juga menjadi fokus ya, Dok ya. Untuk saat ini memang itu belum menjadi kebiasaan ya untuk masyarakat betul, kita, Dokter. Betul. Oke, mereka memeriksakan diri pada saat sakit saja begitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi tapi saya ingat sekali kalau seminggu atau 2 minggu lalu saya siaran di sini, sudah mulai masyarakat itu aware, ayo melakukan medical check up sedari dini. Ada kalau nggak salah dari Pak Sira, saya dari Kubu Tambahan juga itu. Kemudian ada yang dari Bungkulan. Artinya Astungkare mindset atau pola pikir kita sudah mulai seperti orang-orang yang di luar. Karena teman-teman kita yang dari Buleleng, yang notabene kebanyakan pekerja migran, yang banyak yang bekerja di kapal itu, medical check up sebelum berangkat, vaksin sebelum berangkat, itu sudah biasa dilakukan di luar negeri karena prevensi atau pencegahan. Nah ini sudah mulai dilakukan oleh teman-teman juga, mulai dari ayo dah ngecek tensi, aloh deh, aneh gampang dan cepat, 15 menit sudah beres itu cek tensi, cek asam urat, kolesterol, gula atau aloh. Bahkan beberapa tempat itu dengan hanya 50.000 Astungkare kita sudah bisa tahu tuh asam urat, kolesterol, gula. Kalau dengan BPJS bahkan itu kalau sesuai standar prosedur itu gratis. Nah, jadi saya sendiri itu masih sangat bersyukur sekali saat ini ada BPJS juga. Waktu saya kecil itu semuanya ada. Itu kalau sekarang sudah sesuai dengan prosedur. Bahkan kemarin saya antar ibu ke spesialis dengan BPJS gratis. Oke, baik. Memang sangat membantu sekali untuk jaminan kesehatan nasional JKN ini ya begitu, Dok. Sebenarnya program pemerintah saat ini medical check up, kemudian jaminan kesehatan secara nasional itu benar-benar patut kita syukuri sekali. Cuma kita sedikit demi sedikit ya, tentu ada kekurangan, mohon kritik sarannya juga. Oke, baik, Dok. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan kegiatan yang sekarang begitu, apa yang memang menjadi keunggulan dari masing-masing tahun ini untuk kegiatan ini? Oke. Kalau tahun lalu kita fokusnya ke children. Jadi tahun lalu itu kita early detection gangguan pada seperti tumbuh kembang. Itu fokus kita tahun lalu. Itu kami fokuskan. Kemudian selain dengan bakti sosial biasa seperti pengobatan dan sebagainya. Kalau tahun ini kita fokusnya adalah prevention, lebih ke secara tidak hanya pada anak-anak, pada orang dewasa, pada orang mohon izin lanjut usia. Jadi menyambung pembicaraan kita yang sebelum-sebelumnya nih, penyakit tidak menularnya nih kita mau diapakan ini? Apakah setelah sakit baru kita melakukan pengobatan? Atau sebelum itu kita melakukan deteksi lebih awal gitu. Itu sih, Kak. Oke, baik. Jadi berlanjut terus ya, Dok ya. Sustain gitu ya. Dari children kemudian penyakit tidak menular dan sekarang ke prevention. Oke, baik. Pendengar kami juga mengundang Anda terutama untuk masyarakat Desa Bulian misalnya nih, ada yang ingin bertanya. Silakan kami undang atensi Anda di 081 1399 9790 atau bisa di via telepon ya di 24644, dan tentunya kami juga masih menunggu untuk ketua panitia juga hadir ya, Dokter ya. Dokter Yase saat ini semoga beliau bisa ikut bersama-sama dengan kita di obrolan ini di dialog Hai Balik Ken pagi ini. Dok, kita sapa dulu ada pendengar yang masuk di via telepon. Ya, di via telepon ya di 24644 kami undang atensi Anda. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya. Dan Mbak Desi. Iya. Dengan Bapak siapa ini sebelumnya, Pak? Kenapa? Dengan Bapak siapa ini? Ramadan. Oke, Pak Ramadan di Sorong. Iya. Ya, silakan Pak Ramadan. Dulu kan. Masih konsisten jauh sekali Pak Ramadan. Sehat selalu untuk narasumber ya. Ya. Silakan. Selamat Hari Bakti Kedokteran Indonesia ya. Jadi memang bakti kepada, pertama dokter itu kan bakti kepada Sang Pencipta Tuhan. Sila pertama, kemudian bakti kepada kesehatan dan keselamatan manusia. Itu juga makna sila ke-1 dan ke-2 ya. Nah, harus terintegrasi, transformasikan, implementasi ke dalam jiwa setiap dokter
setiap anggota ID ya, sesuai apa itu Sumpah Kedokteran bertanggung jawab kepada Tuhan yang apa ya, yang Maha Esa, dan kemudian mengabdi kepada bangsa dan negara, mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat. Nah, ini pertanyaan saya begini Pak Dokter ya, 1 dari 4 anak itu apa ya, menderita stunting, gagal tumbuh ya, baik fisik maupun kecerdasannya. Nah ini 1 dari 4 itu besar loh, itu kurang lebih 25% kan. Nah itu berarti karena kan kekurangan gizi ya, tentu ya, kurang nutrisi ya. Apakah ini karena kejadian stunting ini bukan karena mereka kurang makan atau busung lapar, enggak, tetapi makannya banyak, tapi apakah karena pola asuh yang apa ya, yang buruk menyebabkan gizi yang dikonsumsi sangat buruk juga. Ini yang menyebabkan stunting. Kemudian kedua, saya baca di sebuah artikel Pak Dokter bahwa preferensi stunting ini juga berdampak kepada kerugian ekonomi. Stunting dapat merugikan negara kurang lebih 3% dari produk domestik bruto ya, 390 triliun loh per tahun. Nah, jadi bagaimana ini menurut dokter, ID itu berbuat apa supaya dapat meminimalisasi ya. Kemudian ini Pak, saya menyelam minum air sekali. Tinggi badan saya 175, berat 78. Apakah itu ideal atau enggak? 175, berat 78 begitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Ramadan. Ya, Pak Ramadan di Sorong luar biasa sekali. Ini catatan-catatan beliau begitu ya. Nanti akan ditanggapi oleh Dokter Suke terkait dengan HBDI juga begitu ya. Untuk pendengar yang akan bergabung, silakan kami undang atensi Anda. Bagaimana untuk atensi Anda atau mungkin pendapat Anda terkait dengan peran dokter-dokter di Indonesia saat ini, dan juga untuk gerakan-gerakan ataupun kegiatan-kegiatan serangkaian dengan Hari Bakti Dokter tahun 2025. Untuk masyarakat Desa Bulian juga yang akan dikunjungi untuk pemeriksaan kesehatan gratis hari Minggu ini, mungkin akan bergabung, ingin bertanya juga, silakan kami undang atensi Anda hingga pukul 10 nanti waktu Indonesia Tengah bersama dengan Dr. Putu Sukedane Esket Aivo Fiskwa. Silakan untuk Anda yang akan bergabung, kami nantikan untuk atensi Anda baik di via WhatsApp di 081 1399 9790 dan juga bisa langsung lewat 24644 di via telepon kami. Kami nantikan untuk atensi Anda. Dokter, kita langsung tanggapi dari Pak Ramadan di Sorong. Ada beberapa catatan gitu ya terkait dengan Hari Bakti Dokter, kemudian prevalensi stunting, apa yang menyebabkan stunting, dan bagaimana peran dari dokter juga, dari para dokter untuk bisa ikut andil dalam menekan angka stunting di Indonesia. Dan yang juga terakhir itu bertanya tentang kesehatannya gitu, apakah ideal atau tidak begitu. Silakan dokter, bisa langsung ditanggapi. Pak Ramadan, selamat Idul Adha juga Pak. Mohon izin teman-teman kami di Sorong. Saya juga ada teman di Sorong Pak. Jadi salam untuk keluarga dan teman-teman sahabat warga di Sorong Pak nggih. Baik Bapak, keren banget loh Bapak Ramadan ini udah pakai data-data juga nggih. Jadi Bapak memang stunting itu memang fokus tahun lalu juga Kak. Jadi menjawab pertanyaan Kak Rizka, memang fokus kami di tahun lalu itu juga tentang stunting. Tapi tahun ini itu tentang prevention medicine, itu pencegahannya seperti apa. Untuk kasus stunting sendiri itu sebenarnya sudah digemakan. Nanti Pak Ramadan sekeluarga mohon dibantu juga disampaikan kepada masyarakat di sekitar. Stunting itu tidak ujuk-ujuk sekarang makan cabai langsung pedas, tidak. Stunting itu perlu proses, perlu waktu. Jadi yang paling penting sekali itu ada 2 hal. Nomor 1, faktor ibunya ketika hamil, Pak Ramadan dan sekeluarga. Kemudian setelah lahir, ketika hamil itu, dan juga kami di dunia medis itu ada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi itu penting sekali ketika ibu hamil, nutrisinya juga harus diperhatikan. Sebenarnya ada program-program saat ini yang sangat bagus, seperti misalnya timbang berat badan ibu hamil. Di buku KIA-nya itu kalau diisi bagus, itu diisi rutin. Mohon disampaikan juga ke Pak Ramadan dan sekeluarga dan sekitarnya. Buku Pink
atau buku kesehatan ibu dan anak itu adalah guideline kita. Salah satunya adalah untuk mencegah stunting sebenarnya. Karena di sana diukur itu kesehatan ibunya seperti apa, apa yang kurang, apa yang perlu dicek. Itu Pak Ramadan. Jadi tidak hanya terkait dengan ayahnya, tidak hanya terkait dengan anaknya, tapi bundanya dulu. Kalau bundanya sudah cukup nutrisinya, otomatis si janin yang ada di dalam kandungan bundanya akan tercukupi ketika dia hamil. Itu pertama Pak Ramadan. Jadi kita sepakat dulu yang pertama, mohon nanti buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak yang warnanya pink itu selalu diisi rutin. Yang ngisi itu tenaga kesehatan, baik itu dokter dan juga teman-teman bidan dan perawat. Di dekat rumah Bapak Ibu pasti ada puskesmas atau pustu. Beliau pasti akan membantu seperti apa, karena itu sangat gampang untuk dilakukan, sangat gampang untuk dimonitoring dan ada juga grafiknya. Nah, di sana. Nomor 2, ketika si kecil lahir, PR-nya ada 2 nih. Satu dari sudut pandang kesehatan, kedua dari sudut pandang ekonomi. Si anak lahir ini perlu nutrisi. Tetapi ketika permasalahan di lapangan, ketika ekonomi yang menghadang, nutrisi terkendala. Nah, jawabannya tidak hanya dari ID saja Pak, tapi juga dari masyarakat. Kalau di Singaraja sendiri ada namanya yang saya lihat bagus sekali itu, namanya Buleleng Social Community. Mungkin juga di Sorong ada seperti itu Pak, saya kurang tahu. Kita lebih perbanyak juga, tidak hanya mengandalkan dari pemerintah saja, tapi juga swadaya dari masyarakat. Kita bantu sahabat-sahabat kita, warga-warga kita, keluarga-keluarga kita yang memerlukan. Nah, kembali lagi ke buku KIA tadi itu, kesehatan ibu dan anak, di sana termonitoring juga. Ini akan mengarah ke stunting atau tidak ini? Kalau sudah mengarah ke stunting, nanti dari tenaga kesehatan akan langsung merujuk. Biasanya kalau kami di Singaraja yang pernah saya lakukan, oh ini sudah mengarah akan mengalami hal-hal yang perlu kita waspadai dari awal, langsung kita rujuk ke dokter spesialis anak. Nanti dari guru-guru kami di senior spesialis anak langsung ke treatment. Oh ini harus susunya berapa, berkolaborasi dengan teman-teman di ahli gizi. Jadi seperti itu Pak Ramadan. Buku KIA yang pink itu Pak, jangan sampai nggak punya itu yang ibu hamil. Dan kalaupun punya, jangan cuma disimpan di lemari, harus diisi, dibaca. Kalau dibaca dari awal sampai akhir itu bagus banget itu. Bahkan diajarin ini, kalau misalnya perdarahan seperti apa nih tanda-tandanya, kalau si anak seperti ini harus diapakan. Itu di buku KIA itu sangat-sangat bagus Pak Ramadan dan keluarga. Jadi mohon dibantu juga kepada masyarakat jika ada yang mengalami kayak ini anaknya perkembangan tidak bagus, bisa segera ke puskesmas terdekat, sehingga nanti teman-teman kami di dokter di puskesmas bisa membantu ini apakah benar mengalami gangguan tumbuh kembang atau tidak. Nah, karena ada kriterianya. Begitu Pak Ramadan. Baik. Nomor 2, Pak Ramadan mohon izin, saya izin ulang, berat badannya 78, kemudian tingginya 175 ya. Kalau dari segi tinggi 175 kurang 100, 75 kurang 10%, 70-an, 60-an. Ini agak sedikit lebih beratnya Pak. Jadi saya hitung dulu sebentar. Ya. 78 bagi 1,75 bagi 1,75. 25 ya, agak sedikit sekali Pak, overweight sedikit Pak Ramadan, tapi nanti perlu pemeriksaan fisik juga Pak, apakah kesehatan jantung parunya itu bagus. Kalau dari hitung-hitungan sederhana IMT namanya Pak, itu skornya Bapak 25,4, normanya itu 18,5 sampai 23,9%. Jadi nanti Bapak Pak Ramadan bisa konsultasi dengan teman-teman ahli gizi terdekat di sana dan dokter di sana, apa sih makanan yang perlu dikurangi. Saran saya Pak, saya lupa tadi nanya usianya Bapak berapa. Ya mungkin karena ada hitung-hitungan juga Pak, dan aktivitas pekerjaannya apa, hingga nanti pas antara gizinya Bapak dan juga beban pekerjaan serta umurnya begitu. Pak Ramadan, salam sekeluarga di Sorong dan salam untuk masyarakat di sana. Semoga Bapak selalu sehat bersama warga di Sorong. Terima kasih, salam dari Bali Pak. Ya baik, terima kasih dokter atas tanggapannya. Dan saat ini juga kita sudah bersama dengan Dokter Yase yang baru bergabung bersama kami selaku Ketua Panitia. Om Swastiastu dokter. Om Swastiastu Ibu, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir sebelumnya di tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk
menyapa pendengar juga begitu ya. Namun sebelum kita berbincang-bincang dengan Dr. Yase dan Dr. Suke kembali, kita akan rehat sejenak dulu dok. Dengan jeda satu ini, tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiantra dan tentunya masih bersama dengan Dr. Suke dan Dr. Yase. Kali ini sudah bergabung ya, terkait dengan Hari Bakti Dokter Indonesia tahun 2025. Untuk Anda yang akan bergabung lagi, nanti kita akan buka lagi di 24644 dan juga di WhatsApp tentunya di 081 1399 9790. Baik, saya mau ke Dr. Yase kali ini. Dok, tadi sudah dijelaskan beberapa kegiatan kita di HBDI tentunya begitu yang akan menyasar masyarakat Desa Bulian dalam waktu dekat ya, tanggal 15 ini begitu. Nah, mungkin dari ketua panitia sendiri begitu, apa yang memang ingin diberikan kepada masyarakat dalam rangka HBDI ini selain ada pemeriksaan kesehatan gratis dan juga donor darah tadi? Silakan dokter. Iya, baik, terima kasih Mbak Rizka. Jadi kenapa kita ambil Desa Bulian ini? Jadi maksudnya itu biar merata. Jadi kebetulan tahun lalu kita sudah lakukan di daerah barat di apa deh namanya? Patas. Di Patas ya. Kemudian tahun ini kita ambil di daerah timur, di daerah Bulian. Jadi memang kebetulan di sana untuk saat ini jadi antusias masyarakat untuk datang ke pemeriksaan atau ke bakti sosial ini sangat tinggi seperti itu. Jadi baru kita survei ke sana, masyarakat sudah langsung datang. Oh, ada apa ini? Apa kegiatannya yang akan ada seperti itu? Mulai dari terutama yang sudah berumur ya, seperti nenek-nenek itu yang lingsir-lingsir itu. Jadi antusias masyarakatnya juga tinggi. Juga kasus beberapa yang kan kebetulan juga kita sedang melakukan preventif terutamanya itu. Jadi pada ibu-ibu hamil kita akan lakukan USG gratis. Jadi cukup banyak jumlahnya di sana juga, ada sekitar 42 ibu hamil seperti itu. Oke, baik dok. Ini kan terkait dengan upaya preventif. Artinya kan dengan kegiatan misalnya kegiatan seperti pemeriksaan itu kan memang dilakukan secara nyata begitu. Nah, untuk mengubah mindset masyarakat, adakah mungkin nanti kegiatan-kegiatan seperti edukasi, sosialisasi untuk menyadarkan mereka bahwa langkah-langkah preventif untuk kesehatan ini penting? Iya. Terima kasih Mbak Rizka. Jadi memang kebetulan juga kita selain ada pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan USG gratis, kita juga preventif dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi kita kebetulan juga ada beberapa rekan-rekan dokter spesialis seperti penyakit dalam, anak seperti itu. Jadi kita sudah mau menginformasikan. Kebetulan kita sudah survei penyakit-penyakit yang ada di Desa Bulian seperti itu. Jadi kita minta bantuan dari teman-teman dokter spesialis untuk mengedukasi masyarakat di sana, terutama untuk ibu hamil. Jadi memang ada
satu kasus di sana kek atau kurang energi kronis pada ibu hamil seperti itu. Jadi biar bisa diedukasi biar tidak tambah banyak kasusnya seperti itu. Oke, baik. Mengedukasi pada saat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis nih Iya. Dok ya. Oke, baik. Selain itu juga Dok, mungkin dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, tadi Dokter Suka mengatakan sampai bulan Agustus nanti begitu, desa yang akan disasar selain Desa Bulen mungkin ada lagi Dokter? Untuk tahun ini kita di Desa Bulian sementara hanya satu desa aja. Jadi memang kegiatannya rutin setiap tahun, biasanya di bulan Mei sampai bulan Agustus. Ya, jadi itu serentak seluruh Indonesia, tapi untuk tanggal pelaksanaannya beda-beda. Beda-beda. Oke, berarti memang dilaksanakan setiap minggu, tapi bagaimana Dok untuk di Desa Bulian nih? Nanti dilaksanakannya itu hanya dalam satu hari. Satu hari, oke. Satu hari aja. Oke, baik. Pendengar, kami undang atensi Anda kembali di 24644 untuk Anda yang akan bergabung. Di 24644 bisa bersama dengan Dr. Yase kali ini dan juga Dr. Suke sudah bersama kami. Di via WhatsApp juga bisa Anda ikuti di 08113999790 terkait dengan Hari Bakti Dokter Indonesia tahun 2025. Kami nantikan untuk atensi Anda pendengar hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita sapa ada Ibu Budi, Ibu Nyoman Budiani ya. Kita sapa, selamat pagi Ibu Budi. Ya, selamat pagi Bu Budi. Mariska. Iya, selamat pagi Bu Budi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, silakan Bu Budi, ada yang ingin disampaikan? Pagi Pak Dokter. Pak Dokter sudah. Ada Dokter Suke dan juga ada Dokter Yase. Selamat pagi Bu Budi. Selamat pagi Bu Budi. Yang di Tamblang Pak Suke. Oh, oke. Iya. Banyak rapi Bu Budi. Dekat ya dengan Desa Bulian, nggih. Baik-baik. Silakan, silakan. Semoga dokter juga sehat-sehat selalu, nggih. Nggih, Nun Asma margi Bu. Saya suka mendengarnya Pak Dokter. Semoga nanti acara Pak Dokter Hari Bakti Dokter berjalan lancar, nggih. Nggih, Nun Asma Yang sering margi, juga Bu. ke Bulian Pak Dokter, kita ajak masyarakat untuk beroribah. Wah, keren. Ya, beroribah. Iya. Sehat terus Setiap Ibu hari Budi. Minggu kita ada di Bulian dengan masyarakatnya. Semoga hanya ini aja Pak Dokter, penyemangat manten dumugi sami Mariantar nih ke acara nih. Nggih. Nggih. Di semua Mbak Rizka, Pak Dokter. Ya. Terima kasih, Terima kasih, Bu untuk Budi. Bu Budi, luar biasa semangatnya begitu ya. Tetap juga menggerakkan masyarakat di sekitar untuk ikut oribah. Nah, ini yang disuarakan juga oleh Dokter Suke begitu ya, untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan positif, bukan hanya menurunkan berat badan tapi tubuh juga harus bergerak. Tanggapannya bagaimana Dokter? Silakan Dokter Suke. Oh ya, kebetulan saya ingat Bu Budi nih. Kalau nggak salah saya pernah ketemu di Pantai Happy dulu waktu kegiatan Orhiba. Saya sendiri sangat mendukung teman-teman Orhiba dimanapun berada, dan sepenglihatan saya juga teman-teman Orhiba di daerah Tamlang tuh sore-sore juga rutin ya. Terima kasih banyak Bu Budi dan juga teman-teman Orhiba. Notis saya adalah begini, catatan saya untuk teman-teman Orhiba. Karena saya agak terkesiap dulu pertamanya waktu di Pantai Happy. Ternyata teman-teman Orhiba itu tidak hanya fisik loh Bu Kak Rizka. Tidak hanya fisik yang menggerakkan, tetapi juga menurut saya healing di dalam psikis dan juga spiritual. Jadi sebenarnya saya tidak promosi tentang Orhiba ini, tapi pandangan saya pribadi karena saya melihat langsung. Jadi teman-teman Orhiba itu menggerakkan fisik secara aerobik. Jadi karena saya lihat dari kepala, dari tangan, dari kaki itu digerakkan semuanya. Kemudian juga untuk mengisi energi yang ada dalam tubuh kita. Itu jadi mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada tubuh kita. Kalau di ajaran agama Hindu sendiri itu kan juga kita diajari untuk agama apapun ya, kita diajarkan untuk menghormati dan juga menghargai tubuh kita. Bahkan mulai dari jantung, paru dan lain sebagainya. Nah, di Orhiba itu juga sepenglihatan saya itu mereka juga mengajarkan tentang itu. Jadi gimana kita mencintai diri sendiri. Nah, itu yang wah ini keren nih saya, karena
kita ingin mencintai orang lain ya aplikasi ya, tapi kita lupa mencintai diri sendiri, itu fatal sih. Dan di ajaran Oriba itu, wah ini keren nih, perlu untuk kita kasih tahu juga masyarakat. Amoncen dia segeris secara fisik, tapi kalau psikis sakit ya bahaya juga. Sehingga nanti bahkan di Bali sendiri itu kan angka bunuh diri itu tertinggi di Indonesia. Itu mudah-mudahan tidak terjadi hal itu lagi dengan bantuan teman-teman Oriba. Mudah-mudahan masyarakat fisik dan juga psikis sosio-spiritualnya juga lebih sehat. Makasih Bu Budi dan teman-teman. Makasih Dokter Suke atas Yasa ada tanggapannya. tambahan. Dokter Yasa silakan bisa ditambahkan dokter. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Ya, untuk Bu Budi juga terima kasih sudah menyemangati. Mungkin karena dekat Tamblang sama Bulian, mungkin bisa nanti di tanggal 15 boleh datang, mungkin bisa mengisi Oribanya pagi-pagi. Yeah. Jadi sebelum memeriksa kesehatan gratis, Oriba dulu gitu ya. Dulu. Baik, terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung. Kita sapa kembali pendengar kita di via WhatsApp. Ada Pak Lile, Pak Ketut Lile. Selamat pagi Pak Ketut. Pagi Bu Mariska ya. Iya betul Rizka. Silakan Pak Lile. Sama Pak Dokter siapa nih? Ada Pak Dokter Suke dan juga ada Dokter Yase. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Bapak. Saya mau bertanya Pak Dokter, saya sebulan yang lalu periksakan gula darah saya 220. Sudah itu dikasih obat Pitformin, minum 3 kali sehari. Sudah saya minum 3 kali sehari. Sudah itu kemarin saya periksakan lagi, gula darah saya 207. Sekarang bagaimana caranya Pak Dokter supaya gula darah saya menjadi normal? Saya sering minum air kelapa muda. Ya. Bagaimana Pak Dokter? Baik. Boleh minum air kelapa muda? Berat badannya Pak Lila berapa Pak Lila? Pak Lile berat badan Pak Lile berapa saat ini? Dan tinggi badan. Apanya? Berat badan Pak Lile saat ini berapa? Badan 160. 140. 160. 160. Badan 160. Tinggi badan 160. Berat badan 160, tinggi badan 165, begitu Pak? Pak Lile? Ya. Berat badannya 160 ya Pak? Berat badan 60. Oh, berat badan 60. Oke, baik. 165. Iya, umur berapa Pak? Umur 82. Oke, baik. Terima kasih Pak Lile. Untuk gula darahnya itu puasa atau tidak Pak Lile? Pak Lile? Boleh minum air kelapa muda. Ya, Pak Lile, itu gula darahnya 120 itu dalam keadaan berpuasa atau tidak Pak Lile? Tidak puasa. Oke. Oke. Baik, terima kasih ya Pak Lile ya. Kita akan tanggapi ya Pak Lile. Terima kasih atas atensinya Pak Lile yang ada di Tejakula, begitu ya kalau tidak salah ya. Semoga sehat selalu Pak Lile dan terima kasih untuk Anda. Dan di 24644 untuk Anda yang akan bergabung lagi, kita akan nantikan nanti di via telepon dan juga di WhatsApp. Kita akan tanggapi dulu ini dari Pak Lile di Tejakula. Silakan Dokter Yasa. Baik, terima kasih waktunya Mbak Rizka. Jadi untuk Pak Lile, untuk permasalahan saat ini itu kenapa gula darahnya tetap tinggi walaupun sudah mengkonsumsi obat anti diabetes, mungkin seperti itu ya pertanyaannya ya. Kemudian juga apakah air kelapa itu berpengaruh seperti itu ya. Jadi kalau dari segi medisnya itu di samping dengan obat-obatan, jadi pengobatan diabetes itu harus diikuti dengan yang namanya lifestyle atau pola hidup ya. Jadi memang ada beberapa diet diabetes, anggap saja yang paling ringan untuk saat ini Oriska, jumlah nasinya yang dikontrol seperti itu ya. Kalau kita sudah konsumsi obat diabetes tapi dengan pola makan yang tidak teratur, terlalu banyak karbohidrat, otomatis gulanya tetap akan tinggi. Karena kan pada pasien yang sudah terdiagnosa diabetes itu biasanya memang benar-benar insulinnya itu sudah tidak diproduksi atau sedikit mungkin ada produksi insulin untuk memecah gula menjadi energi itu. Nah, kemudian untuk
kelapa ya tadi dulu ya. Air kelapa. Air kelapa itu bisa maksudnya untuk mengurangi kadar gula itu, sementara sih belum ada penelitian yang menunjukkan seperti itu ya, tapi tetap ada manfaatnya pasti ya, untuk kesehatan pasti ada selama dikonsumsi dengan jumlah yang tepat dan waktu konsumsi yang tepat, seperti itu sih. Oke, jadi dalam kondisi Pak Lile itu tuh memang harus diwaspadai begitu ya dokter ya sih ya. Baik, dokter Suka mungkin ada tambahan, silakan dok. Oh ya Pak Lile, jadi makasih banyak. Kalau saya analisis dulu Pak, dari segi berat badannya Bapak, ini Bapak cukup bagus Pak, berat badannya 60 ya, jadi dengan tinggi 165 berarti 165 kurang 100, 65 kurangi 6 ya 50-an lah, jadi sampai 60 kilo, jadi cukup pas lah Pak Lile. Nomor 2, untuk menurunkan gula darah itu tidak hanya dari obat seperti dari dokter Yasa sampaikan tadi Pak Lile, saya sarankan ini yang sudah terbukti secara penelitian Pak Lile, bisa melaksanakan olahraga aerobik. Nah, semacam orhiba itu gerakan aerobik. Gerakan aerobik adalah gerakan yang menggerakkan seluruh anggota tubuh. Mungkin Pak Lile masih ingat waktu kita kecil tuh senam SKJ ya. Jadi mirip seperti itu, 15 menit sampai 30 menit itu juga menurut penelitian membantu menurunkan gula Pak. Nomor 2 Bapak, konsumsi kita nasi mulai kurangi, kita bisa ganti dengan makanan-makanan yang tidak meningkatkan gula darah terlalu tinggi. Contoh umbi-umbian itu tidak seperti nasi yang cepat sekali meningkatkan gula darah. Kalau air kelapa bagaimana? Air kelapa itu 8-10 gram dalam 240 ml dia mengandung gula. Menurut penelitian yaitu bisa meningkatkan gula, tapi gulanya itu tidak terlalu tinggi. Jadi kalau Pak Lilo memang senang dengan air kelapa, silakan diminum, tetapi kurangi porsi untuk makan makanan yang meningkatkan gula yang lain. Pang seimbang nih Pak Lilo. Jadi keinginan kita untuk minum air kelapa mudah terlaksana, tapi juga tidak terlalu naik gula darahnya. Nah, begitu Pak Lilo. Nah, gini juga Pak Lilo. Memang di air kelapa muda, baik secara medis ataupun melalui USADE, itu memang membantu karena ada elektrolit juga di sana Pak Lilo, sehingga sing terlalu ndok lah bayune seperti itu. Benar seperti Triase sampaikan juga, Kang Wang masih batasin, ya dia langsung besbek karena bisa mual nanti terlalu banyak itu ya Pak Lilo ya. Gitu. Jadi perut kembung seperti itu nanti. Jadi saya pun pernah mengalami saking dotnya aja air kelapa muda malah ngampet saya. Jadi takar ya Pak Lile. Seperti itu Pak Lile. Jadi olahraga, pola makannya sebenarnya ada rumusnya Pak Lile. Pak Lile kudang jumput makan makanan panggula darahnya terlalu tinggi, tapi secara pengaruh lah Pak Lile lebih banyak sayur buahnya Pak Lile ya, sehingga tidak terlalu menek gulanya gitu Pak Lile ya. Jadi seperti itu. Lebih kan jam 6 masih jam 6 sore makan, karena setelah itu sebagian besar kita akan tidur kan. Jadi pangsing menek gati gulanya ya nan pas paginya itu. Semoga bermanfaat, selalu sehat Pak Lile. Baik. Terima kasih Dokter Suke, Dokter Yasa atas tanggapannya, dan tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih juga untuk Ibu Budi, ini juga sudah ikut bergabung kembali. Oke, suksma untuk Dokter Yasa dan juga Dokter Suke, beliaunya mengirimkan WhatsApp, dan juga mohon maaf untuk yang ingin bergabung di via telepon lagi tidak bisa kami terima karena memang waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan closing statement dari masing-masing narasumber terkait dengan Hari Bakti Dokter Indonesia tahun 2025 ini, yaitu berbakti untuk negeri. Dari Dokter Yasa dulu Dok, bisa memberikan closing statement, silakan. Ya, atau mungkin dari Dokter Suke dulu. Oh ya. Di dahulu Dokter Suke, silakan. Langsung statement saya. Ayo ramaikan di tanggal 15 Juni di Desa Bulian. Kita datang di Wantilan sana, Bapak Ibu dari anak-anak sampai manula. Kita ramaikan, kita memberikan pengobatan gratis di sana. Salam. Terima kasih banyak masyarakat sekitar dan pengurus. Terima kasih untuk Dokter Suke, dan Dokter Yasa silakan Dok, bisa memberikan closing statement. Baik, ayo untuk statementnya mungkin mari kita para dokter juga terutama di sini kita berbakti untuk negeri kita sendiri,
ikut meramaikan Hari Bakti Dokter Indonesia nanti tanggal 15 di Desa Bulian. Terima kasih. Iya, baik. Luar biasa, sukses dokter untuk closing statementnya, dan kita harapkan juga semoga dari Hari Dokter Indonesia tahun 2025 ini makin banyak masyarakat yang sadar untuk mengecekkan kesehatannya secara dini ya, atau melakukan langkah-langkah preventif. Dan kita nanti akan berbincang kembali dengan Dr. Suke dan juga Dr. Yase dengan topik yang berbeda tentunya, atau nanti evaluasi dari kegiatan Hari Bakti Dokter ya, bisa kembali kita berbincang terkait dengan itu. Akhirnya saya Rizka Desiandra, terima kasih juga untuk atensi Anda. Terima kasih Dr. Suke, terima kasih Dr. Yase. Selepas ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24 644 atau WhatsApp 0811 399